Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Mas Aris Setiawan Eskom, manajer ULP Karang, bersama Mas Desgar Iman Nurdin, ST, manajer ULPY Halim. Ya, di sesi pertama kita sudah bicara mengenai profil masing-masing wilayah dengan jumlah pelanggannya. Di sesi kedua ini, Mas Desgar, dan hari ini perlu dijelaskan juga, tadi kan ada PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile. Itu gimana penggunaan dan sebagainya? Silakan Mas Desgar. Oke, di sini kita ada aplikasi yang memang dibuat PLN untuk memudahkan semua transaksi atau kebutuhan masyarakat terkait listrik, Pak. Di PLN Mobile ini kita ada yang namanya token dan pembayaran. Dari sini pelanggan bisa beli token, bisa juga bayar untuk tagihan reguler. Kemudian ada juga jadi pasca bayar prabayar bisa memanfaatkan itu ya? Bisa, semuanya bisa. Prabayar, pasca bayar bisa. Bulanan ya. Jadi kalau kita mau ngeliat rekening berapa bulan yang kemarin kita bisa ya? Tren penggunaan kita juga bisa dilihat di aplikasi PLN Mobile ini. Kemudian di samping itu juga yang paling banyak ditanya masyarakat itu terkait pasang baru gimana sih gitu ya. Pasang baru juga bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile gitu ya. Bahkan tambah daya pun sama. Bahkan simulasinya pun pelanggan bisa tahu, Pak. Bahkan bisa tahu, sehingga tidak perlu tanya lagi ke siapa ya pasang baru, kemudian kemana ya saya harus bayar, berapa sih pasang baru 1.300, 2.200, 900, seperti itu. Semua bisa pelanggan ketahui dengan aplikasi PLN Mobile ini gitu, Pak. Dan di sini pun juga ada nih fitur catat meter khususnya. Nah, catat meter ini salah satu fitur juga untuk itu kan nggak perlu lagi ada orang atau betul. Kadang kita jadi salah tafsir juga, kita pakai berapa dicatatnya berapa, apalagi kalau rumah terkunci gitu ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Dengan aplikasi catat meter ini, Pak, pelanggan kami khususnya untuk yang pasca bayar, Pak ya, bisa melakukan pembacaan meter secara mandiri, Pak. Setiap tanggal 24 sampai dengan 27, sehingga dengan melakukan baca meter mandiri, Pak, mandiri, pelanggan bisa pertama tahu stand meternya berapa, kemudian difoto dan diupload masuk ke sistem kami, gitu ya. Kemudian juga pelanggan dari sisi keamanan, ketika tidak mau dimasuki oleh orang lain, orang yang tidak dikenal, itu kan akan melindungi dari sisi pelanggan juga, privasi pelanggan lah. Betul. Selain itu kan nih keamanan nih, Mas Ari ya. Kalau ada misal istri kita di rumah, kita khawatir juga ada orang masuk itu ya. Ini apa ya, orang asing lah ya. Orang asing. Betul. Privasinya terjaga, Pak. Selain. Ya, kemudian ada lagi fitur selanjutnya terkait pengaduan yang paling sering. Pengaduan. Di pengaduan ini ada dua kategori, Pak. Ada yang pertama terkait gangguan, kemudian yang kedua terkait keluhan. Nah, terkait gangguan ini masalahnya terkait listrik. Misalkan di rumah saya tidak bisa beli token misalkan, atau kok muncul periksa di prabayarnya, atau misalkan kok rumah saya padam yang lain nggak padam. Kemudian juga bisa lapor juga rumah saya padam yang lain juga padam. Nah, nanti akan ada tim khusus di mana yang paling tepat datang ke lokasi pelanggan. Kemudian juga untuk yang keluhan juga sama, misalkan kok tagihan saya tinggi, kenapa nih gitu kan? Karena mungkin dia nggak catat meter mandiri atau mungkin rumahnya kosong jadi nggak tahu kan? Kemudian dia bisa menanyakan di situ, kenapa kok tagihan saya tinggi? Nanti akan dihubungin dari back office kami, keluhannya seperti apa, kita tanya juga fotonya seperti apa, kita cocokkan. Kalau ternyata sesuai berarti kan sudah aman gitu kan. Kalau tidak sesuai nanti bisa disesuaikan seperti itu. Jadi semua keluhan ini bisa ditanyakan di aplikasi PLN Mobile juga, keinginan masyarakat. Baik wilayah Waihalin, Teluk, Karang itu sama ya? Sama, se-Indonesia sama, Pak. Sama se-Indonesia. Jadi ketika kita laporan, misal terkait pengaduan, pengaduan ini ada gangguan sama keluarga, ketika laporan di aplikasi, otomatis itu nanti akan masuk ke kami, Pak, ke unit pelanggan itu melapor. Misal pelanggan yang melaporkan unitnya Waihalim atau Karang, maka masuk ke kami, Pak. Seperti itu, otomatis nanti secara ID pelanggannya kan terlihat, Pak.
dia masuk unit mana. Itu dengan adanya PLN Mobile itu, Mas Ya. Ari, itu cukup efektif untuk masyarakat pelanggan itu ya. Iya, Apalagi benar, Pak. Sangat. pandemi kemarin itu ya. Benar. Betul. Jadi pelanggan nggak perlu Nggak datang perlu ke ke kantor, Iya. nggak perlu ke kantor. Dan melalui aplikasi kita Iya. bilang lebih hemat, Pak. Oh gitu ya. Iya, karena biasanya kan dulu ketika aplikasi ini belum terlalu sempurna seperti saat ini, kan lewatnya kontak center, Pak. Pelanggan harus telepon. Iya. Itu pulsanya kan juga lumayan, Pak. Betul. Ketika sudah ada aplikasi, kuota yang digunakan kan kecil, Pak. Jadi lebih ini juga, Pak, lebih hemat. Terus melalui aplikasi kita bisa tracking, Pak, sampai di mana sih prosesnya. Iya. Misal hampir sama dengan aplikasi ojek online, Pak. Oh. Jadi ketika sudah lapor, petugas mana yang menerima, prosesnya mungkin sampai perjalanannya, penyelesaian itu sampai Iya. mana gitu. Ada, Pak. Kelihatan itu ya. Kelihatan, Pak, di Kelihatan. aplikasi. Canggih memang. Tapi kalau misalnya ini Mas Ari Iya, Pak. di wilayah Karang lah misalnya, Iya. itu penggunaan aplikasi mobile kalau Mas Ari lihat itu udah 100% atau bagaimana? Memang belum 100%, Pak, karena masih ada yang memanfaatkan jalur kontak center 123. Oh, Tapi gitu. PLN Mobile sudah mulai banyak juga, Pak. Udah sekitar 80% ya. Iya, kira-kira ada, ya? Pak, mungkin 80%, Pak, Oh, gitu untuk user Oh, aplikasinya. Jadi Mas Deskar, artinya kesadaran masyarakat menggunakan PLN Mobile itu udah cukup tinggi loh. Udah cukup tinggi ya, sudah semua sudah paham semuanya. Gitu. Tinggal mungkin kita perlu edukasi lagi fitur-fitur apa yang memang bermanfaat di situ, karena masih juga yang sudah punya PLN Mobile tapi ngurus pasang barunya masih ke orang lain seperti itu. Padahal kan dia sudah bisa menggunakan aplikasinya sendiri gitu. Oh, Pak. ya ada yang gitu ya. Masih ada yang seperti itu gitu ya. Terutama yang gaptek ya. Iya, atau mungkin yang pengennya tahu terima beres seperti kan Terima kadang beres. masih ada yang seperti itu, Pak. Padahal ketika lewat aplikasi kita tahu prosesnya sampai mana, lebih transparan juga dan insya Allah juga cepat juga, Pak. Oke. Mas Ari, kalau di Ya. wilayah Mas Ari Karang itu ya, Ya. soal gangguan, ini kan kebetulan musim hujan juga ya. Iya. Ada pohon besar, tinggi, jatuh, kerusakan, itu gimana di wilayah Karang itu ya? Mas Iya, Ari? jika mungkin terjadi gangguan, mungkin tadi yang Bapak sampaikan seperti pohon nimpa Iya. jaringan atau Iya, apa. pohon-pohon besar ya. Iya, Heeh. tim kami siap, Pak, 24 jam. Hmm. Karena dari tim pelayanan teknis sendiri kita ada tim Yandal pelayanan, terus ada tim Harsus seperti itu, Pak. Jadi ketika ada gangguan, otomatis kita akan langsung tindak lanjuti saat itu juga, Pak. Itu soal pohon-pohon itu, Iya. apa PLN-nya yang ngelihat-lihat, oh ini lebat nih, bahaya nih pohon-pohon, atau pengaduan masyarakat atau bagaimana? Untuk PLN sendiri kita kan ada jarak aman, Pak, kanan kiri bawah 3 meter. Atas jaringan harusnya udah bebas, Pak. Tidak ada pohon atau apa yang di atasnya, Pak. Jadi kami juga ada tim namanya tim ROW. Jadi tugasnya memang untuk melakukan pemangkasan pohon-pohon atau ranting yang sudah mendekati jaringan. Yang membahayakan itu. Iya, ya, yang Mas membahayakan. Deskar, gitu ya. Kalau di Waihalim banyak pohon-pohon tinggi Iya, gimana? betul. Di Waihalim juga sama, Pak. Kita setiap harinya, ini kan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari, ada namanya tim pelayanan teknik, Pak. Dari tim pelayanan teknik itu ada namanya tim kita Yandal, Pak. Yandal itu yang pakai mobil, dia ada tangga bawah tangga. Juga ada juga namanya tim ULC. ULC ini unit layanan cepat, Pak. Jadi kalau gangguan APP bisa cepat pakai tim ULC. Dia pakai motor soalnya. Oh, Betul. iya, Kemudian iya. juga ada lagi namanya tim Harsus, Pak. Pemeliharaan di sini. Artinya kalau ada gangguan-gangguan besar seperti ya pohon menimpa jaringan, itu kan butuh waktu yang cukup lama, maka tim Harsus turun di sini. Kemudian juga ada tim yang setiap harinya melakukan inspeksi, Pak. Oh, Inspeksi iya. jaringan. Kondisi jaringannya apakah di situ secara pohonnya masih aman atau tidak. Dari tim inspeksi ini juga bukan hanya melihat dari kondisi pohon, dari kondisi gangguan lainnya ataupun peralatan rusaknya bisa diinspeksi di situ, Pak. Jadi kalau ada pohon yang mengganggu jaringan Ya. itu langsung di apa ya? Langsung eksekusi lah ya? dieksekusi oleh tim satunya lagi, Heeh. namanya tim ROW, Pak. Yang Oh, disampaikan. iya, Tim iya. ROW dan itu tiap hari ada pekerjaannya Oh, iya, untuk iya. memangkas pohon. Iya, terutama hujan ini bahaya juga. Betul, Pak. Iya. Oke, ini yang terakhir di sesi kedua ini juga yang menarik ini karena di masing-masing apa wilayah lah di Karang ataupun di Waihalim itu ya. Seperti tadi kesadaran masyarakat ini juga kan
mungkin ada yang nyantol atau ada yang dari ini perlu juga jadi perhatian barangkali. Betul, Pak. Selain pohon itu deh. Betul Pak, betul Pak. Terkait ini ya Pak, ketertiban Pencurian, penggunaan. istilahnya pencurian listrik. Kalau bahasa kami bukan pencurian Pak, karena kalau curi itu kan harus ada barang yang hilang gitu ya. Tapi penyalahgunaan Pak. Penyalahgunaan pemakaian daya tenaga listrik. Tenaga listrik. Ya, Oke. sehingga Nah, itu ya, gimana? nah di sini ada beberapa kategori Pak ya yang memang tidak boleh dilakukan masyarakat. Yang pertama di kami ada sesuai dengan Perdir 088Z itu P1 Pak, pelanggaran pertama. Itu adalah pembesaran daya. Misalkan rumah saya misalkan 1300, MCB-nya harusnya kan 6 ampere. Ini karena sering jelek misalkan, gantilah pakai yang 10 ampere, itu nggak boleh. Mengubah Sendiri MCB, mengganti MCB sendiri. memperbesar rating MCB itu tidak boleh. Itu pelanggaran. Masuk pelanggaran P1. Pak. P1. P1. Iya. Kemudian ada lagi yang kedua terkait pelanggaran P2. Itu penyalahgunaan energi listrik. Misalkan, listriknya biar nanti nggak ngukur, biar nggak beli token tiap bulan, saya jumper aja lah. In sama outnya di jumper sehingga meteran tidak berputar. Atau Tapi itu cukup bahaya untuk rumah tangga sendiri. sebenarnya sangat bahaya Pak, bahaya tidak bisa membahayakan rumah kebakaran. terjadi terbakar. Betul Pak. Picu. Betul Pak. Jadi tujuan untuk penertiban ini sebenarnya bukan hanya dari sisi kita pengamanan aset kami, tapi juga utamanya keselamatan pelanggan Pak. Keselamatan pelanggan khususnya di tenaga listrikan. Kemudian ada lagi yang ketiga, pelanggaran ketiga gitu ya. Ini gabungan antara pelanggaran pertama dan kedua. Dia bisa rating MCB-nya dia ganti, kemudian dia jumper juga misalkan, atau meterannya dia pengaruhi, atau segelnya dia putus gitu ya. Antara gabungan 1 dan 2 itu pelanggaran ketiga. Dan ada lagi satu lagi yang memang belum diketahui semua orang, itu terkait pelanggaran keempat. Pelanggaran keempat itu untuk pelanggan yang dalam arti non pelanggan Pak. Non pelanggan, contoh misalkan kaki 5 mau pakai listrik. Nyantol. Nyantol. Nah, itu nggak boleh gitu Pak. Betul, itu masuk pelanggaran kategori keempat. Kemudian ada satu lagi kategori keempat ini, kalau saya punya rumah di Raja Basa, kemudian saya punya rumah juga misalkan di Tanjung Seneng Pak. Tanjung Seneng ini belum ada listriknya, tapi saya mau pindahin listrik saya dari Raja Basa ke Tanjung Seneng. Itu nggak boleh Pak. Betul. Nanti di sana yang Tanjung Seneng pasti kena opal namanya. Kalau kita bahasanya opal kalau bahasa masyarakat kita. Bahasa kami sih P2TL Pak, seperti itu. Kalau di ini pelanggaran, kalau di Karang nih Mas Ari, itu cukup banyak pelanggaran yang Mas Ari lihat itu. Iya, masih ada Pak, baik P1 sampai dengan P4 tadi Pak. Gitu P1 ya. itu mempengaruhi batas daya yang terkontrak beda dengan yang dipasang di fisik pelanggan. Tadi P2 yang dijelaskan Pak Deskar terkait mempengaruhi alat ukur Pak, jadi nggak ngukur secara akurat. Nah, P3 tadi dua kategori tadi, ketika dia mempengaruhi batas daya sama alat ukur dia P3, P4 yang non pelanggan. Ini masih ada Pak, kita nggak bisa pungkiri di wilayah kerja kita masih ada. Makanya di PLN sendiri ada namanya tim P2TL yang setiap hari jalan melakukan pemeriksaan Pak. Pemeriksaan, memeriksa sadaran juga kepada masyarakat. Iya, kesadaran juga Pak. Ketika ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan pemanggilan ke kantor. Iya. Ada aja ya melanggar itu ya. Pasti Betul ada Pak, betul Pak. Kalau di Waihalim tinggi juga itu gimana? Mungkin di Waihalim salah satu yang paling tinggi Pak. Oh gitu ya. Ya, salah satu yang paling tinggi se-Lampung lah. Oh gitu. Betul Kenapa Pak. gitu? Betul Pak. Pertama di sini kan penduduknya rata-rata rumah tangga. Ya. Di samping itu juga memang ada beberapa oknum juga yang memang belum pelanggan yang memang belum paham terkait prosedur listrik, sama oknum ini jadi disalahgunakan itulah kepercayaan pelanggannya, itu sangat disayangkan itu. Makanya kami juga di sini perlu edukasi yang lebih dekat lagi dengan masyarakat Pak. Masyarakat terkait penggunaan listrik, itu keselamatan dari ketenaga listrikan dan sebagainya. Oke, menarik ya. Kita lanjutkan ya Mas Ari sama Mas Desgar ya. Pembicaraan kita terkait pelayanan pelanggan PLN. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tak terasa waktu juga kita sudah berada pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi ketiga berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.